Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan? Syukur Alhamdulillah pada Allah SWT karena sampai pada hari ini saya bisa bertemu kembali dengan kalian meskipun dalam suasana pandemi, sehingga kita pembelajarannya melalui daring. Pertama kali Yoris ucapkan selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan kalian. Sekarang ini kalian sudah masuk di pembelajaran pertama bahasa Indonesia dalam tatap muka terbatas melalui daring. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini akan dilanjutkan, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kalian sudah lakukan ini diberikan oleh Allah rahmat, hidayah, inayah, sehingga kalian bisa menerima ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru MTS Darus Sholihin dalam masa tatap muka terbatas pembelajaran kali ini, khususnya pada mapel bahasa Indonesia sekarang ini. Ala hadirnya Yadal Majlis Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kalian sehat semuanya. Yoris berharap kalian tetap semangat, tetap sehat. Di kelas 9 ini dijaga kesehatan kalian, dijaga semangat kalian, sehingga kalian di kelas 9 ini benar-benar mengikuti, sehingga yang pengalaman yang kemarin, karena di kelas 8 kemarin pembelajarannya banyak melalui daring, sehingga kalian jujur saja ya, kalian ya bermalas-malasan, banyak tidur, banyak bermain, sehingga mengesampingkan pelajaran-pelajaran yang selama ini Bapak Ibu Guru berikan selama daring. Ya. Jadi kalian enak-enakan tiduran, enak-enakan bermain tanpa melihat waktu kapan masa belajar dan kapan masa bermain waktunya. Nah, untuk ini Bu Yuris berharap di kelas 9 ini benar-benar kalian semua bisa menata waktu, bisa membagi waktu dengan baik, sehingga tidak tertinggal mata pelajaran atau materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru di MTS Darus Sholihin. Baiklah anak-anak, di semester ganjil atau semester 1 memasuki tahun ajaran baru kelas 9, tetap seperti tahun kemarin Bu Yulis bertemu Bu Yulis akan saya sampaikan materinya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa. Kalau tahun kemarin ada Aswaja, sekarang ini saya tidak mengajar Aswaja, tapi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, untuk ini pertemuannya adalah pertemuan mata pelajaran atau pembelajaran materi bahasa Indonesia kelas 9 di semester ganjil. Oke? Baiklah, siap ya anak-anak ya, tetap semangat, ikuti terus video yang Yulis sampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 ini sampai nanti waktunya selesai. Oke? Materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 MTS Darus Sholihin yang disampaikan oleh Ibu Yuni Isri. Oke. Materi yang pertama adalah
Materinya teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil percobaan? Kalian tentunya pernah membuat sesuatu yang akhirnya menghasilkan uji coba. Misalnya kamu menemukan kertas atau menemukan alat apa, kemudian sedotan dibuat semacam kreativitas, kemudian akhirnya menghasilkan suatu hasil uji coba sesuatu. Oh ternyata ini kok bisa jadi ini. Nah itu termasuk percobaan, hasil percobaan. Nah, laporan itu adalah tulisan yang dari percobaan tadi itu ditulis sebagai bentuk laporan. Nah, ini sekilas nanti yang akan Yulis terangkan materi teks laporan hasil percobaan. Bisa sambil kalian membuka LKS-nya. LKS bab pertama melaporkan hasil percobaan. Ayo dilihat di LKS-nya. Halaman berapa itu? Halaman 4 atau halaman 5 ya. Dilihat. Oke. Selanjutnya, pembelajaran pertama mengidentifikasi informasi, isi, dan laporan hasil percobaan. Pembelajaran pertama, nah ini mengidentifikasi informasi dan isi teks laporan hasil percobaan. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan kalian, kita semua mempelajari teks laporan hasil percobaan ini. Apa tujuannya sih kok mempelajari teks laporan hasil percobaan? Tujuannya adalah menyimpulkan informasi laporan percobaan, diantaranya juga setelah mempelajari materi teks laporan hasil percobaan, diharapkan kalian bisa mengenal tujuan dan fungsi teks laporan hasil percobaan, mengetahui strukturnya, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan, penggunaan kalimat aktif, penggunaan konjungsi dan kosakata, serta menganalisis struktur model teks dan ciri kebahasaan. Ini nanti yang akan kita pelajari di materi teks laporan hasil percobaan. Ya, jadi tujuan kita mempelajari teks hasil laporan hasil percobaan diantaranya mengenal tujuan, mengenal fungsi teks laporannya, fungsinya gunanya apa, membuat hasil laporan hasil percobaan, mengetahui strukturnya, urutan-urutan dalam membuat laporan hasil percobaan, ciri-ciri kebahasaannya apa yang digunakan dalam membuat tulisan laporan itu, menggunakan kalimat aktif, konjungsi, kosakata, dan menganalisis struktur model teks serta ciri kebahasaan. Oke, nanti sambil dilihat di LKS-nya ya anak-anak ya, agar kalian lebih memahami. Kemudian peta kompetensi dan aktivitas belajar kalian yang nantinya akan kita pelajari di materi teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Nanti yang akan kita pelajari ini ya, mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Kemudian setelah itu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Menelaah aturan-aturannya, strukturnya, urutannya kalau kita mau menulis laporan hasil percobaan. Kemudian menyimpulkan isi teks laporan percobaan, peta konsepnya, kemudian menyajikan teks laporan hasil percobaan. Setelah itu laporan membaca buku kumpulan puisi. Nah ini peta kompetensi atau peta konsep dan aktivitas belajar kalian
dalam pembelajaran pertama di bab pertama, yaitu teks laporan hasil percobaan. Oke, selanjutnya aktivitas pertama, mengidentifikasi informasi dan teks laporan hasil percobaan. Karena mengidentifikasi informasinya kita mengenal teks laporan percobaan. Teks itu adalah tulisan, laporan itu melaporkan, ya, melaporkan berarti memberikan informasi kepada orang lain. Nah, kita mengenal teks laporan, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil percobaan itu? Sambil kalian melihat di LKS-nya. Teks laporan hasil percobaan adalah salah satu jenis teks laporan yang berisi. Nah, isinya tentang hasil percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Biasanya kalau kalian, Kak, aku kepingin meneliti sesuatu. Meneliti ini bagaimana sih caranya membuat ini diteliti. Nah, kemudian dilakukan percobaan lah. Ya, ini digabung ini menjadi ini, akhirnya jadi sesuatu yang manfaat. Itu terus dilaporkan. Laporan itu berupa tulisan. Ya. Kemudian tujuan membuat laporan percobaan itu tujuannya untuk apa? Yang diantaranya adalah untuk mengklasifikasi atau mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu menulis, ya, menulis detailnya, menulis secara detail, secara rinci, mulai tahap pertama, tahapan langkah-langkahnya bagaimana, itu mendeskripsikan laporan. Kemudian menggambarkan dan memberikan informasi yang faktual kepada orang lain tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, ini tujuan membuat laporan itu, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberikan informasi kepada orang lain tentang hasil percobaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Itu tujuannya membuat laporan seperti itu. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik laporan percobaan itu seperti apa sih ciri-cirinya? Teks laporan itu, ciri-cirinya, maksudnya di sini ciri-ciri tulisannya, anak-anak, ya. Seperti apa laporan percobaan itu? Cirinya pertama bersifat fakta. Fakta itu berarti benar, tidak karangan, tidak karangan seperti ngarang-ngarang cerita, kan, tetapi laporan di situ adalah sifatnya fakta, ditulis lengkap dan sempurna. Kemudian objektif, sesuai apa adanya, sesuai apa yang adanya itu objektif, itu tidak ditambah-tambahi. Kalau misalnya seperti ini ukurannya, ya itu ukurannya, seperti ini yang harus dilakukan, ya itu, ya, itu objektif apa adanya, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangi. Ya. Kemudian laporan itu disajikan secara menarik dalam hal ketatabahasaan yang jelas. Itu ciri-ciri sebuah teks laporan percobaan. Oke, sudah paham ya apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan, tujuannya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana suatu teks laporan percobaan itu. Selanjutnya, yang kedua, memahami fungsi. Fungsinya untuk apa teks laporan hasil percobaan itu? Fungsi atau
Gunanya untuk apa membuat teks laporan percobaan itu? Yang pertama, sebagai bahan pertanggungjawaban. Kemudian sebagai alat menyimpan informasi. Supaya informasinya tidak hilang, maka dibuatlah teks laporan. Ini sebagai bahan pertanggungjawaban. Ini biasanya pertanggungjawaban ke atasan atau pertanggungjawaban kepada, misalnya kalau seorang siswa disuruh untuk melakukan penelitian, kemudian bertanggung jawab untuk penelitian percobaan, membuat eksperimen, maka dibuatlah teks laporan percobaan sebagai pertanggungjawaban seorang siswa yang membuat eksperimen. Kemudian sebagai alat menyimpan informasi supaya percobaan-percobaan yang telah dibuat tadi itu tidak hilang, tidak maksudnya ya, tidak hilang atau bisa dilakukan ke depannya lagi, maka dibuatlah laporan, ditulislah laporan percobaan supaya tersimpan. Kemudian sebagai alat pengawasan. Alat pengawasan itu setelahnya ada tulisan itu bisa diawasi sesuai tidak dengan laporan yang dibuat dan percobaannya. Sebagai bahan penilaian, membuat teks laporan percobaan, dibuat untuk agar dinilai oleh orang lain, seperti kalian nantinya membuat membuat percobaan dan membuat teks hasilnya, nanti dinilai oleh dunia. Sebagai bahan pengambilan keputusan, diputuskanlah ternyata eksperimen membuat air, misalnya membuat air laut, air garam menjadi air tawar. Nah, itu ada percobaan seperti itu anak-anak. Nah, diputuskan untuk membuat percobaan itu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita menonton video percobaan membuat sedotan bisa jadi pompa air. Oke? Pompa air dari sedotan. Nah, bahannya ada air, tusuk sate, sedotan. Tusukkan bagian tengah sedotan dengan menggunakan tusuk sate dan gunting belakang. Nah, apa informasi yang kalian dapat dari melihat video percobaan tadi? Membuat sedotan bisa jadi pompa air secara sederhana. Catatlah di buku tulismu beberapa informasi yang kalian dapat dari melihat video tadi. Bentar ya, video tadi kok hilang ya? Nah,
sebentar. Nah, ini kita tadi terputus melihat videonya ya. Sebentar, kita tonton kembali video percobaan membuat sedotan bisa jadi pompa air. Pompa air sedotan. Ini ada beberapa sedotan. Ini ada sedotan bentuknya ketiga. Siapkan air di wadah, ada air, tusuk sate, sedotan. Tusukkan bagian tengah sedotan dengan menggunakan tusuk sate sampai menembus sedotannya. Gunting sisi kanan dan kiri sedotan, tetapi jangan sampai putus. Jaraknya harus sama ya, kira-kira 2-3 cm dari tusuk sate. Lipat sedotan tepat di bagian yang digunting tadi. Ujung sedotan harus menyentuh tusuk kaki. Lakukan untuk kedua sisi sedotan. Kemudian beri selotip di kedua ujung sedotan agar tidak lepas. Nah, pompa air sudah jadi. Caranya, celupkan pompa sedotan, pastikan bagian sedotan yang runcing berada di dalamnya. Ini seru juga ya, video percobaan tadi. Sedotan bisa dijadikan pompa air, itu juga sebagai, maksudnya pompa airnya itu pompa air mainan ya, yang bisa diibaratkan sebagai pompa. Ini selanjutnya, apa informasi yang bisa kalian dapat dari melihat video percobaan membuat sedotan bisa jadi pompa air secara sederhana? Ini sambil kalian bisa melihat di buku LKS-nya ya. Nah, nanti setelah kalian bisa mencari informasi apa saja yang bisa kalian dapat di situ, maka catatlah di buku tulismu beberapa informasi yang kalian dapat dari melihat video tadi. Contoh satu saja saya beri informasi. Informasi apa sih itu? Informasi itu apa sih? Informasi itu pengetahuan. Jadi ada beberapa pengetahuan yang bisa kamu dapat dari melihat video tadi. Di antaranya satu, mengetahui informasi bahwa sedotan bisa menjadi
pompa air, mainan. Informasi apa lagi? Ternyata banyak nanti yang bisa kalian temukan, bagaimana ukurannya, bagaimana cara membuatnya, itu bisa kalian itu sebagai informasi. Nah, mudah kan mencari atau melihat membuat percobaan sendiri di rumah. Tentunya kalian banyak kreativitas yang kalian munculkan di dalam pikirmu, karena kalian itu biasanya anak yang penemu, misalnya membuat apa, membuat sesuatu yang bisa, yang bahannya ini, oh ternyata bisa, misalnya yang dulu pernah viral membuat slam. Nah, itu juga sebagai suatu percobaan anak-anak itu membuat slam, banyak ini terus dibuatlah sebuah, oh ternyata bisa ini, atau membuat apa saja, banyak sekali yang bisa kalian memunculkan percobaan-percobaan yang nantinya bisa manfaat untuk kalian sendiri. Itu biasanya ada di materi IPA dan matematika yang banyak suatu percobaan. Biologi juga ya, itu kaitannya dengan banyak melakukan percobaan-percobaan atau eksperimen. Nah, nanti kalian bisa lebih memahami, dibaca di materi bab 1 di LKS itu. Oke, Yudis tunggu semangat kalian di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran yang pertama kali ini hanya sampai di sini saja. Ada pantun untuk kalian. Berjalan kaki sambil bernyanyi riang. Bernyanyi riang didengar memikat. Meski kita pembelajaran daring, hati dan sikap kita tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Jaga diri kalian. Jangan lupa setiap kalian keluar rumah, pastikan kalian memakai masker. Kemudian pulang dari rumah atau dari kapan saja mau masuk ke ruangan, tetap pastikan, biasakan untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Saya lihat itu kalian banyak meremehkan protokol kesehatan, diantaranya memakai masker. Itu banyak manfaatnya anak-anak memakai masker itu ya. Jangan lupa memakai masker, tetap semangat, jaga kesehatan agar kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya supaya tidak ketinggalan seperti di kelas 8 tahun lalu. Oke, 8 Juli sekalian tetap semangat mengikuti, tetap giat mengikuti pembelajaran. Oke, salam Masda, maslahah daim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.